Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan kepada KM untuk memimpin berdoa. Nah, alhamdulillah. Oke, kita absen dulu ya. Al-Fatir hadir. Paujan, Najma, Salima. Oke, semuanya sudah hadir ya anak-anak. Untuk sebelumnya, Ibu mau tanya nih. Pada pembelajar ada yang masih ingat gak pembelajaran kemarin itu tentang apa? Ya, Salimah? Apa? Ya, betul sekali. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang 5 waktu sholat. 5 waktu sholat itu kata Salimah ada subuh, duhur, asar, maghrib, dan juga isya. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar dan membahas terkait tentang tata cara berwudu yang baik dan benar. Siapa yang di rumahnya tadi sholat subuh? Siapa? Ayo. Wow, semuanya sholat subuh ya, walaupun mungkin ada yang kesiangan. Biasanya sebelum sholat kita harus melaksanakan apa dulu? Ya, betul sekali. Kita harus melaksanakan berwudu dulu supaya sholat kita diterima. Dan berwudu itu adalah salah satu syarat sah sholat. Berarti kalian sudah paham ya? Sudah mengerti gimana sih cara berwudu itu? Nah, di sini kita akan melihat dulu cuplikan tata cara berwudu yang baik dan benar seperti apa. Oke, kita lihat ya. Assalamualaikum teman-teman. Yuk belajar tata cara wudu bareng Muhammad. Pertama, kita cuci kedua tangan sampai bersih. Kedua, berkumur-kumur supaya mulut kita bersih. Ketiga, bersihkan hidung dengan air, pelan-pelan ya. Keempat, basuh wajah sampai terkena air semua. Kelima, basuh tangan kanan sampai siku. Keenam, basuh tangan kiri sampai siku. Ketujuh, usap rambut dengan air. Kedelapan, bersihkan kedua telinga dengan lembut. Kesembilan, basuh kaki kanan sampai mata kaki. Kesepuluh, basuh kaki kiri sampai mata kaki. Nah, itu dia tata cara wudhu. Nah, kalian sudah melihat ya bagaimana sih berwudu yang baik dan benar itu seperti apa? Nah, kali ini Ibu akan sedikit membahas terlebih dahulu ya tentang pengertian berwudu, lalu nanti tata cara berwudu, dan nanti akan dipraktikkan oleh kalian semuanya. Oke. Wudu ialah menghilangkan hadas kecil dengan cara mencuci dan menyapu sebagian anggota badan dengan air apabila hendak sholat. Nah, sudah jelas ya seperti tadi bahwa ketika kita ingin sholat, kita harus berwudu dulu. Kalau kita tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah. Oke. Nah, berwudu itu harus memakai air yang bersih dan juga jernih. Contoh air yang bersih dan jernih itu apa aja ya? Ada air sumur, pintar. Lalu air hujan. Terus
ada air sungai, air laut, dan ada air yang lainnya yang tidak tercampur oleh apapun. Intinya harus yang bersih dan juga tidak berwarna. Nah, oke, sekarang kita akan mempraktikkan ya. Kalian bisa lihat ibu guru ya, bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar itu. Karena tadi kalian sudah melihat ya video tentang tata cara berwudu yang baik dan benar. Nah, di sini Ibu akan mencoba mempraktikannya. Nanti kalian mempraktikannya kembali. Di video kita lihat bahwa sebelum berwudu kita harus membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mencuci tangan sampai pergelangan tangan. Yang kanan dulu, lalu yang kiri. Setelah itu, kita mengambil air lalu berkumur sebanyak 3 kali. Setelah itu, menghirupkan air ke hidung. Setelah itu, kita mengambil air kembali untuk mengusapkannya ke muka. Berapa kali? 3 kali. Masing-masing 3 kali ya anak-anak. Oke, setelah muka, lalu apa tadi? Ya, betul sekali. Lalu tangan sampai ke sikut. Yang kanan dulu berapa kali? 3 kali. Lalu yang kiri. Nah, setelah itu kita mengambil air kembali lalu dicipratkan dan mengusapkannya ke kepala sampai ke belakang kepala, lalu ke telinga. Berapa kali anak-anak? Cukup 1 kali saja. Oke. Dan yang terakhir yaitu mencuci kaki sampai mata kaki. Oke, sampai sini kalian sudah paham ya? Bagaimana sih berwudu yang baik dan benar itu? Nah, dalam berwudu kita tidak boleh ada yang sampai terlewat. Kan kadang banyak nih laki-laki, anak laki kalau berwudu itu cuma depannya doang. Nah, itu tuh tidak boleh. Kita harus sampai ke belakang ya, sampai ke belakang telinga lalu ke telinga. Tidak boleh cuma depannya aja. Nah, sekarang silakan satu orang untuk melakukan praktek ke depan. Ya, silakan. Nah, oke, tepuk tangan dong yang sudah berani ke depan. Nah, untuk kali ini kalian sudah paham ya bagaimana sih tata cara berwudu yang baik dan benar itu seperti apa? Ibu harap kalian bisa mempraktikannya di rumah ya, dan kalian harus setiap ingin sholat harus berwudu supaya sholat kita sah, dan wajib harus berwudu sebelum sholat. Nah, untuk kesimpulannya, berwudu itu adalah syarat sah sholat. Kalau kita tidak berwudu, maka sholat kita tidak akan sah. Begitu juga kalau berwudunya tidak sempurna, tidak baik dan benar, maka sholatnya tidak akan pernah khusyuk. Nah, jadi anak-anak, kita harus berwudu. Kita harus menjaga kebersihan anggota badan, salah satunya berwudu. Nah, untuk hari ini dicukupkan sekian ya, karena mungkin kalian sudah mengerti dan paham
bagaimana melakukan berwudu yang baik dan benar. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kebersihan dan jangan lupa jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.